U.S. officials have neither confirmed nor denied plans to put boots on the ground. We are on or ahead of schedule in that operation and expect to conclude it at the appropriate time here in a matter of weeks, not months. Meanwhile, President Trump hosted Saudi Arabian investors in Florida, where he sounded an optimistic note on talks to end the fighting and finally reopen the strategic Strait of Hormuz. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me, I'm so sorry. Such a terrible mistake. And then they actually said we're going to add an extra 2. And they added an extra 2, so we had 10 ships, and then people realized we were actually negotiating. And we're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait. Menyerang sebuah kampus di kota Isfahan. Ini merupakan tindakan biadab karena Amerika dan Israel berniat membunuh rakyat sipil. Kejadian ini mengakibatkan 4 orang staf dikabarkan terluka karena serangan tersebut. Universitas ini menjadi salah satu lembaga penelitian paling penting di Iran. Banyak ilmuwan dari tanah Persia selalu hadir dari sebuah kampus sederhana di kota Isfahan. Menurut laporan awal, serangan terhadap salah satu lembaga penelitian universitas menyebabkan kerusakan pada beberapa bangunan lain dan mengakibatkan luka ringan pada 4 anggota staf universitas. Bunyi keterangan resmi Universitas Sektor. And he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal. Mungkin ini bentuk ketakutan Donald Trump lantaran tidak sanggup membuka Selat Hormuz. Sejak jalur perdagangan ini ditutup, ekonomi Paman Sam seketika menukik tajam. Harga minyak di Amerika Serikat sampai saat ini masih melonjak hingga 45%. Iran mengejek Trump yang dianggap terlalu terpesona dengan Selat Hormuz. Bersumber dari CNN Indonesia, IRGC menyatakan bahwa selat ini di bawah kendali Iran. Ebrahim Zolfagori tidak peduli sedikit pun dengan penderitaan yang dirasakan oleh Amerika. Bahkan, Ebrahim dengan nada mengejek menyebut Trump telah dipecat dari karyawan Selat Hormuz. Ebrahim bilang bahwa pria berambut pirang ini tidak becus bekerja. Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. Bisa bayangin nggak, negara yang 40 tahun lebih ekonomi dan militernya diembargo sama Barat, ternyata bisa ngasih hujan rudal ke Israel. Pangkalan militer Amerika di beberapa negara Teluk jadi target serangan drone Iran. Yang terbaru, FBI sampai ngasih peringatan adanya potensi serangan drone Iran ke California. Ini jelas gak main-main. Pertanyaannya, kok bisa Iran bangun ribuan rudal dan drone canggih di tengah cekikan ekonomi? Apa yang mereka lakukan dan kenapa kita harus belajar dari mereka? Oke, kita ulas satu-satu. Akar kekuatan militer Iran sebenarnya bisa ditelusuri sampai kedua peristiwa besar dalam sejarahnya. Yang pertama, Revolusi Islam tahun 1979. Setelah revolusi ini, hubungan Iran sama Barat langsung memburuk. Akses ke teknologi militer Barat diputus. Padahal, sebelum revolusi, Iran bergantung banget sama senjata dari Amerika. Salah satunya jet tempur F-14. Ketika hubungan putus, akses ke suku cadang senjata itu juga jadi terhenti.
mesra Iran di era dinasti Pahlavi sama Israel juga buyar. Iran ngambil jalan anti-Israel, dan Israel nganggap Iran sebagai ancaman. Peristiwa kedua adalah Perang Iran-Irak 1980 sampai 1988. Dalam perang ini, Irak berulang kali nembakin rudal Scud ke kota-kota di Iran. Masalahnya, waktu itu Iran nggak punya sistem rudal untuk membalas. Trauma ini jadi titik balik yang besar. Dari sinilah lahir doktrin militer di Iran, bahwa keamanan negara nggak boleh bergantung sama negara lain. Kalau ditarik ke Indonesia, ini mirip sama filosofi pembangunan Bung Karno tahun 60-an. Iran menolak proposal gencatan senjata dari Amerika Serikat yang diajukan setelah konflik sejak 28 Februari. Tawaran 15 poin tersebut dinilai tidak realistis dan terlalu memaksakan, termasuk tuntutan penghentian pengayaan uranium, penyerahan material nuklir, serta akses bebas ke Selat Hormuz. Pemerintah Iran menegaskan belum bersedia bernegosiasi dan memilih melanjutkan perlawanan. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyatakan negosiasi hanya mungkin jika perang dihentikan secara permanen dan Amerika Serikat memberikan kompensasi atas kerusakan. Pihak keamanan Iran juga menekankan bahwa akhir perang sepenuhnya ditentukan oleh Teheran, bukan oleh Washington. Iran menolak tekanan dari Donald Trump dan menyebut proposal Amerika Serikat sebagai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebagai syarat gencatan senjata, Iran mengajukan 5 tuntutan utama: penghentian total pertempuran dan pembunuhan, jaminan tidak ada perang lanjutan, penghentian konflik di seluruh kawasan, termasuk kelompok sekutu, pembayaran ganti rugi, serta pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Iran menolak gencatan senjata dan melanjutkan serangan balasannya. Di sisi lain, Trump melancarkan sensor media untuk menutupi seluruh kekacauan di negaranya. Sinyalnya sebenarnya sudah muncul, dan Kane, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, sempat menegaskan, Iran masih jauh dari kata kalah, bahkan belum melemah, tapi justru berkembang. Ini poin penting, dan ini yang coba ditahan dari publik. Di sisi lain ada faktor domestik. Mayoritas warga Amerika sebenarnya tidak menginginkan perang berkepanjangan. Ini yang kemudian jadi tekanan politik besar. Untuk meredamnya, Trump mulai mengancam media yang menyiarkan narasi negatif soal konflik. Bahkan, akses citra satelit ke kawasan Timur Tengah ikut dibatasi. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah upaya mengontrol persepsi. Karena kalau publik tahu kalau pangkalan mereka rentan diserang, dampaknya itu bukan cuma militer tapi juga politik. Dan ini baru permulaan. Kita akan bongkar satu persatu. Dalam jangka pendek mungkin serangan ini terlihat terkendali, tapi dalam jangka panjang dampaknya bisa jauh lebih besar. Kenapa? Karena ini bukan sekadar soal kerusakan fisik. Ini soal perubahan keseimbangan kekuatan. Pertama, dampaknya tidak berhenti di kerusakan infrastruktur. Ini sudah menyentuh personil. Sekitar 19 tentara Amerika Serikat dipindahkan ke Jerman bukan untuk rotasi biasa, tapi untuk perawatan serius. Dan ini bukan kejadian pertama. Perang ini juga mulai menunjukkan harga yang jauh lebih besar. Menurut Al Jazeera, hingga hari ke-16 konflik, 15 Maret 2026, setidaknya 2.331 orang telah tewas. Korban terbanyak terjadi di Iran dan Lebanon. Angka ini belum termasuk lebih dari 23.000 korban luka yang memperlihatkan skala dampak yang jauh lebih luas dari yang terlihat di permukaan. Di sisi lain, ada pergerakan yang tidak biasa. Kapal-kapal perang Amerika mulai menjauh dari zona konflik. Bahkan muncul laporan bahwa tidak ada satupun kapal dalam radius ratusan kilometer dari area pertempuran. Kalau ini benar, ini bukan sekadar reposisi, ini sinyal perubahan besar.
Selama puluhan tahun, kapal induk adalah simbol dominasi Amerika yang selalu berada di garis depan. Tapi sekarang, simbol ini justru mundur. Dan ketika itu terjadi, kepercayaan sekutu mulai goyah. Buktinya terlihat saat Amerika mencoba membentuk koalisi untuk mengamankan Selat Hormuz. Responnya jauh dari solid. Negara-negara seperti Spanyol, Jerman, Italia, Australia, dan Jepang justru menolak. Sebagian hanya setengah mendukung dan banyak yang memilih diam. Salah satu alasan utamanya adalah biaya perang yang sangat besar. Amerika dilaporkan sudah mengeluarkan lebih dari 23 miliar dolar. Kerugian juga datang dari hancurnya radar ANTPY-2 dalam sistem THAAD di Uni Emirat Arab, Yordania, dan Arab Saudi dengan nilai yang mencapai sekitar 2 miliar dolar.